13 cara menabung dari uang kembalian belanja. Kecil-kecil jadi bukit. Saat harga BBM dan sembako naik, ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar? Ibu-ibu semua semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, lihat harga cabai sama beras sekarang rasanya kayak lagi nonton film horor ya. Apalagi kalau dengar kabar harga BBM mau naik lagi. Rasanya jantung ini mau copot melebihi pas lihat tagihan listrik yang membengkak. Selamat datang di dunia nyata para ibu, di mana uang 100.000 kalau sudah pecah, jadi recehan itu rasanya kayak butiran debu yang terbang tertiup angin tanpa jejak sama sekali. Padahal Bu, kalau kita mau sedikit tega sama diri sendiri, uang kembalian receh yang sering tergeletak di atas meja rias atau terselip di kantong daster itu bisa jadi penyelamat di hari tua atau minimal pas tanggal tua nanti. Mengutip salah satu artikel keuangan keluarga yang sedang viral, kunci bertahan hidup di tengah badai inflasi itu bukan soal seberapa besar gaji suami, tapi seberapa lihai jemari ibu mengamankan koin per koin demi masa depan. Jadi, daripada kita cuma bisa mengeluh sambil elus dada di depan tukang sayur, mendingan kita belajar cara paling cerdik buat menyulap uang kembalian belanja yang kecil-kecil itu jadi bukit harta karun tersembunyi di dalam rumah kita sendiri. Cara pertama yang paling dasar adalah ibu harus punya satu toples khusus yang transparan, taruh tepat di samping pintu masuk, supaya setiap kali ibu pulang belanja, uang receh langsung setor ke sana tanpa alasan lupa. Cara kedua, coba terapkan sistem pembulatan belanja. Misalnya kalau harga tempe Rp7.500 dan ibu bayar pakai uang Rp10.000, anggap saja kembalian Rp2.500 itu sudah hangus dan langsung masuk tabungan. Ketiga, ibu bisa pakai teknik uang kembalian kasta terendah, artinya setiap kali dapat uang koin 100 atau 200 perak yang biasanya dipandang sebelah mata, justru itu yang harus paling disiplin diamankan ke botol plastik bekas air mineral. Keempat, jangan pernah menukar uang receh dengan permen di kasir minimarket. Kalau mereka bilang tidak ada kembalian, ibu harus berani minta hak ibu karena kumpulkan 10 kali permen, tidak akan bisa buat beli bensin motor ibu. Kelima, coba pakai metode amplop harian. Jadi kalau ada sisa uang belanja dari jatah harian, meskipun cuma Rp1.000, haram hukumnya uang itu dipakai lagi buat jajan bakso di sore harinya. Keenam, ini adalah cara yang agak anti-mainstream, yaitu ibu bisa pakai pajak belanja pribadi. Maksudnya setiap kali ibu beli barang yang sebenarnya tidak butuh banget, tapi cuma karena lapar mata, ibu wajib bayar denda ke kotak tabungan sebesar 10% dari harga barang itu. Ketujuh, terapkan teknik menabung sesuai warna. Misalnya setiap kali dapat uang kembalian lembaran Rp2.000 yang warnanya abu-abu itu, ibu harus segera menyembunyikannya di bawah lipatan baju dalam lemari supaya tidak gatal ingin dibelanjakan. Kedelapan, ibu bisa coba tantangan kalender. Jadi setiap tanggal 1 ibu menabung 1.000, tanggal 2 2.000, terus sampai tanggal 31, dan uangnya murni diambil dari sisa uang saku atau kembalian harian. Kesembilan, buatlah kompetisi kecil-kecilan di rumah bersama anak-anak. Siapa yang paling banyak mengumpulkan koin dari saku celana atau tas yang tergeletak akan dapat hadiah pelukan hangat. Tapi uangnya tetap masuk ke tabungan bersama. Kesepuluh, manfaatkan fitur auto debit atau pembulatan di aplikasi belanja online jika ibu sering belanja lewat ponsel, karena recehan digital pun tetap berharga buat menambah saldo tabungan ibu. Lanjut ke cara ke-11, ibu harus punya mentalitas lupa punya uang. Jadi setiap kali menaruh uang receh di celengan, bayangkan uang itu sudah dicuri tuyul sehingga ibu tidak akan terpikir untuk membongkarnya sampai benar-benar penuh. Ke-12, cobalah untuk membawa uang pas saat ke pasar. Tapi kalau memang harus ada kembalian, segera masukkan ke dalam dompet khusus yang resletingnya susah dibuka supaya ibu malas mengambilnya lagi
untuk hal-hal sepele. Ke-13, yang paling penting adalah konsistensi. Karena menabung itu bukan soal nominal besar yang sekali setor langsung jutaan, tapi soal keteguhan hati. Ibu menyisihkan uang 500 perak setiap hari tanpa putus. Teknik menabung super disiplin ini memang butuh urat saraf yang kuat. Apalagi kalau ada abang tukang cilok lewat depan rumah dan aromanya sudah memanggil-manggil jiwa raga kita untuk jajan. Tapi yang harus diingat Bu, lebih baik kita tahan selera sebentar daripada nanti pusing 7 keliling saat anak minta buku baru atau harga bensin tiba-tiba melambung tinggi tanpa permisi kepada kita semua. Contoh nyata yang logis begini Bu, kalau ibu konsisten simpan Rp2.000 saja tiap hari dari kembalian, beli sayur, dan mungkin dalam setahun ibu sudah punya lebih dari Rp700.000 yang bisa dipakai buat beli baju lebaran atau bayar pajak motor. Bayangkan, kalau ibu cuma membiarkan uang itu tercecer di kolong meja atau habis buat beli micin yang tidak perlu. Pasti rasanya menyesal sekali saat butuh uang mendesak di akhir bulan nanti. Memang sih, kadang kita merasa seperti detektif yang sedang mencari harta karun saat harus merogoh-rogoh saku celana suami demi mencari koin 1000-an yang tertinggal di sana. Tapi, itulah seni menjadi ibu rumah tangga yang merangkap sebagai Menteri Keuangan Merdeka, di mana setiap koin adalah peluru untuk melawan kenaikan harga sembako yang makin tidak masuk akal. Jangan sampai kita kalah sama gengsi atau rasa malas, karena yang akan menolong dapur kita tetap ngebul, itu ya ketelatenan kita sendiri, bukan bantuan sosial yang datangnya tidak tentu rimbanya itu. Sebenarnya, semua cara ini adalah bentuk perjuangan kecil kita untuk menjaga kewarasan dan stabilitas ekonomi keluarga di tengah gempuran harga yang makin mengerikan setiap harinya. Menabung dari uang kembalian mungkin terlihat sepele bagi orang lain, tapi bagi kita para ibu, itu adalah simbol kedaulatan dan kecerdasan dalam mengelola rezeki yang dititipkan melalui tangan suami tercinta. Mari kita jadikan kebiasaan ini sebagai gaya hidup baru yang keren, di mana kita bangga karena bisa mandiri secara finansial meski hanya bermodalkan recehan sisa kembalian dari tukang ikan atau toko kelontong. Memang lelah harus terus berhitung dan berhemat. Tapi melihat tabungan yang makin hari makin berat saat digoyang-goyangkan itu memberikan kepuasan batin yang jauh lebih nikmat daripada makan seblak level pedas sekalipun. Terakhir, saya ingin mengajak ibu untuk tetap optimis dan semangat, karena sekecil apapun usaha kita untuk berhemat, Tuhan pasti melihat niat baik kita untuk menjaga amanah keuangan keluarga dengan sebaik-baiknya. Masalah harga BBM atau sembako naik, itu memang di luar kendali kita. Tapi cara kita bereaksi dan mengatur uang di dompet adalah sepenuhnya kekuasaan kita sebagai ratu di rumah sendiri. Tetaplah menjadi ibu yang tangguh, yang tidak mudah goyah oleh rayuan diskon yang sebenarnya tidak perlu. Dan selalu ingat bahwa bukit harta itu selalu dimulai dari satu butir pasir kecil. Semoga tips receh tapi berkelas ini bisa langsung ibu praktekkan hari ini juga. Dan mari kita buktikan bahwa emak-emak kalau sudah bersatu dan disiplin menabung, inflasi pun pasti akan sungkem melihat kekuatan celengan kita semua. Semangat terus buat semua ibu hebat di seluruh Indonesia. Mari kita sukses meraup cuan dari sisa-sisa kembalian belanja harian. Kita mulai detik ini juga tanpa tapi dan tanpa nanti. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.